البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan yang sangat penting, karena merupakan hal yang apabila seorang muslim tidak memahaminya dengan baik, dikhawatirkan tauhidnya akan alhamdulillah tauhidnya akan rusak atau bahkan bisa terhapus karenanya, wal'iyadu billah, yaitu syirik. Karena perkara tidak akan mungkin seorang memahami dengan baik, ikhwanifillah, kalau tidak memahami lawannya. Tidak akan mungkin tauhid seseorang kokoh kalau dia tidak memahami syirik. Sebagaimana pula tidak akan mungkin sunnah seseorang betul-betul kokoh dia jalani kalau dia tidak mengetahui bid'ah. Sebagaimana pula tidak akan mungkin seorang bisa istiqamah di atas jalan ketaatan kalau dia tidak mengetahui jalan-jalan kemaksiatan yang wajib untuk dia jauhi. Naam. Karena apa? Biddid tatabayyanul asya'. Dengan mengetahui lawan, maka perkara-perkara akan semakin jelas. Baik. Poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, berhubungan dengan apa? Dengan wajibnya kita menjauhi syirik. Setelah mewujudkan syahadatain, maka perkara berikutnya yang wajib diketahui adalah apa? Adalah syirik, bahwasanya Allah tidak ridha terhadapnya. Dan kemarin kita bahas pengertian syirik. Apa itu syirik? Indah ya Rifki. Nah, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Apa penjelasannya ini? Bagaimana penjelasannya? Nah, penyamaan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan saja seseorang menyamakan Allah, atau kapan saja seorang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, maka terjatuh dalam apa? Dalam syirik. Dan syirik secara umum terbagi menjadi berapa, Iqbal? Dua, yaitu syirik asghar dan syirik akbar. Yang sudah kita pelajari yang mana? Pertemuan yang lalu, syirik akbar. Baik. Syirik akbar pengertiannya kemarin bagaimana? Indak ya Aba Mujahid. Baik. Ini diingat-ingat. Kullu syirkin atlaqahu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insani an dinihi, yaitu semua syirik yang ditetapkan oleh pembuat syariat ini berarti yang menetapkan, menghukumi itu syirik, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang membuat syariat. Dan berkonsekuensi keluarnya seseorang dari agamanya. Maka berarti kalau
datang dalil itu syirik tapi tidak berkonsekuensi pelakunya keluar dari agamanya, masuk kategori syirik akbar atau tidak? Mukasyah? Tidak. Nah, karena itu syirik yang lain sebagaimana nanti akan kita bahas biidznillah azza wa jalla. Nah, syirik akbar ini ada berapa macam? Syafiq. Ada 3 macam secara umum, yaitu syirik fil rububiyah, fil uluhiyah, wa fil asma wa sifat. Contoh syirik akbar pada sisi rububiyah apa? Adanya pencipta selain Allah. Seorang meyakini ada pencipta selain Allah, seperti syiriknya siapa? Yang seperti ini syiriknya siapa? Nah, contoh yang paling jelas ya pada agama yang ada di zaman ini, Hindu, Buddha, itu banyak syirik rububiyahnya banyak. Atau yang dalam kitab-kitab disebut apa? Tsanawiyah. Tsanawiyah adalah firqah yang apa? Meyakini pencipta ini 2, ya tidak? Naam, tayyib, cahaya dan kegelapan. Tayyib dan kedua-duanya memiliki apa? Sifat azali menurut mereka. Ini syirik rububiyah. Dan pada asalnya seorang yang fitrahnya khanifillah masih apa? Masih benar, maka akan selamat dari syirik jenis ini. Tapi pada zaman ini begitu banyak mereka-mereka yang terjatuh khanifillah tanpa sengaja, ketika mengakui ada yang mampu menimpakan kemandaratan selain Allah, dan terus-menerus dikikis ikhwanifillah. Oleh karena itulah sisi tauhid harus dikokohkan, dan pemahaman kita terhadap syirik harus apa? Juga dikuatkan. Seperti wabah ini saja, kawan. Kalau seorang tidak berhati-hati, nah bisa terjatuh dalam syirik rububiyah, sehingga seorang muslim tidak meyakini bahwasanya yang menimpakan wabah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak media-media yang mengekspos berita-berita, dan sangat sedikit atau bahkan seorang untuk menemukannya itu ikhwanifillah, kalau tidak mencari betul-betul, akan apa? Tidak menemukannya. Yaitu orang yang membuat artikel kemudian menisbahkan bahwasanya wabah ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Baik, semuanya kembali kepada apa? Pemikiran-pemikiran kufar, pemikiran-pemikiran rasionalis, dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Syirik yang kedua apa? Indaka alif. Syirik uluhiyah. Maksudnya syirik uluhiyah apa itu? Ada 4 itu perinciannya. Ketika ditanya definisinya, jangan berikan pembagiannya. Apa makna syirik uluhiyah? Yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fi khasaisil uluhiyah. Nah, penyamaan selain Allah dengan Allah pada kekhususan uluhiyah. Nah, baik. Yang terbagi menjadi berapa, Hudzaifah? Terbagi menjadi 4. Apa saja? Syirik yang pertama apa? Syirkud doa. Yang pertama syirik dalam doa.
Taib. Dengan apa? Meminta-minta hajatnya kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Yang kedua, syirik syirkun niyah. Taib, syirik dalam niatan, di mana dia beramal dan asal niatannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa Yusuf? Syirik dalam ketaatan, maksudnya syirik yang ketaatan ini yang sampai dalam kategori syirik itu bagaimana? Taat kok sampai jatuh pada syirik. Nah, dalam masalah penghalalan dan pengharaman, di mana seorang mentaati manusia ikhwanifillah dalam penghalalan apa-apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian apa dia patuhi. Ini syirik ketaatan, sebagaimana taatnya orang-orang Nasara terhadap pendeta-pendeta mereka tatkala mereka mengubah-ubah aturan Injil. Ini haram ditaati, ini halal ditaati. Ini syirik akbar dari sisi ketaatan. Kemudian yang keempat apa Pak Agus? Syirik dalam kecintaan. Nah, di mana dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya terarah pada itu semua. Sekarang kita masuk pada jenis syirik kedua, yaitu syirik asghar. Pengertiannya apa? Syirik asghar, ikhwanifillah, datang beberapa ibarat dari para ulama yang sekilas berbeda, tapi kalau kita sinkronkan sebenarnya akan berujung pada satu perkara yang sama. Dan di antara pengertian yang paling bagus yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula Lajnah Daimah, dan merupakan zahir dari apa? Pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya syirik asghar ikhwanifillah huwa kullu ma naha anhu syara', kullu ma naha anhu syar'u mimma huwa dhari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa jaa'a fin nususi tasmiyatuhu syirkan. Ini pengertian yang lengkap tentang syirik asghar. Syirik asghar apa tadi? Kullu ma naha anhu syara', yaitu semua perkara yang syariat melarangnya. Kalau sampai di sini mencakup apa saja berarti? Semua perkara yang syariat melarangnya mencakup apa saja berarti? Akhibri, semua maksiat ya tidak? Maksiat kecil atau besar, bid'ah, syirik, semuanya masuk. Berarti bagaimana kita bisa membedakan syirik dari itu? Nah, harus harus kalimat setelahnya kita datangkan. Kullu ma naha anhu syara' mimma huwa dhari'atun ila syirkil akbar. Dari perkara-perkara yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada syirik akbar. Wa wasilatun lil wuqu'i fihi, dan merupakan wasilah atau sarana yang akan menjatuhkan ke dalam syirik akbar. Sampai di sini jelas? Semua yang dilarang dalam syariat yang mengantarkan kepada syirik akbar, itu mudahnya. Kemudian poin yang berikutnya, wajah fin nususi tasmiyatuhu syirkan, dan datang di dalam nas penyebutannya sebagai syirik. Naam.
Ini pengertian syirik asghar. Kullu ma naha anhu syar'u mimma huwa dhari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa jaa'a fin nususi tasmiyatuhu syirkan. Tayyib, sebagaimana dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin jilid 2 halaman 203 dan juga fatwa Lajnah Daimah nomor 1653. Nah, dari syirik, pengertian syirik asghar ini kita ketahui ya ikhwani fillah, bahwasanya syirik asghar jelas dilarang. Poin pertama ini. Yang kedua, bahwasanya syirik asghar itu adalah suatu maksiat yang akan mengantarkan kepada syirik akbar. Kalau terus menerus ikhwani fillah akan mengantarkan kepada syirik akbar. Contohnya seorang ikhwani fillah pakai kalung. Tayyib, pakai kalung. Tayyib, di sini gantungannya misalnya tayyib, kerang dari Laut Selatan misalnya. Tayyib, kalau pakai kalung ini tayyib, rizkinya lancar. Atau tayyib, yang melihat tayyib seakan-akan kayak Arjuna gitu. Nah, tapi sadar, dia tahu bahwasanya yang berikan rizki, yang berikan jodoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik asghar, karena dia meyakini kalung ini bisa menjadi sebab adanya manfaat, bisa menjadi pelancar rezeki. Apa hubungannya kalung dengan rezeki lancar? Ini syirik asghar. Tapi akhwani fillah, ini akan mengantarkan kepada syirik akbar kalau terus-terusan. Lama-kelamaan hati itu terarah ini lancar kan, yang beli banyak gara-gara pakai kalung ini. Lama-kelamaan yakinnya pada kalung ini. Ketika lepas, seakan-akan yang beri rezeki itu kalung, sehingga jatuh dalam syirik akbar. Ini makna wasilah. Makna bahwasanya syirik asghar ini adalah sarana atau jalan yang akan menjerumuskan ke dalam syirik akbar. Kemudian poin ketiga yang ada dalam definisi tadi, bahwasanya karena syirik itu adalah penamaan yang tidak boleh kita menetapkannya kecuali dengan dalil, maka pada poin ketiga ada dalam nas penamaannya sebagai syirik. Contohnya tadi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak misalnya. Nah, setelah kita tahu pengertian syirik asghar, sekarang masuk pada pembagiannya. Kalau kita perhatikan secara global, ikhwani fillah, syirik asghar terbagi menjadi dua, dari sisi nampak dan tidaknya. Yang pertama zahir, itu yang nampak. Yang kedua yang sifatnya khafi, tersembunyi. Syirik asghar yang zahir itu secara umum tidak keluar dari dua jenis. Yang pertama berupa alfaz, berupa lafaz-lafaz, ucapan-ucapan. Yang kedua berupa af'al, perbuatan-perbuatan. Nah, sekarang mana syirik asghar yang jelas berupa lafaz? Contohnya misalnya akhwani fillah bersumpah dengan nama selain Allah. Wal ka'bati, demi Ka'bah. Tayyib, bil amanah, demi amanahku. Atau kalau di negeri kita banyaknya demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Tayyib, nah ini termasuk ikhwani fillah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaz ini masuk kategori Syirik asghar. Kita terapkan.
dalam pengertian tadi. Nah, datang larangan dalam syariat, kemudian apa? Merupakan sarana mengantarkan kepada syirik akbar. Baik. Kenapa? Karena seorang bersumpah ikhwani fillah ada pengagungan pada perkara yang dia bersumpah dengannya. Nah, baik. Dan datang dalam syariat nas, yaitu dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Nah, syirik apa yang dimaksud di sini? Ya kita terapkan. Apakah yang bersumpah ini keluar dari Islam? Oh, enggak. Buktinya apa? Buktinya ketika Umar radhiyallahu anhu ikhwani fillah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu beliau belum mengetahui hukumnya, terlontar dari mulut beliau bersumpah dengan aba, bersumpah dengan nenek moyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datang dalam hadits Ibnu Umar itu syirik, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena Nabi tidak menyuruh Umar untuk apa? Perbaiki keislamanmu, atau apa? Ulangi syahadat. Tidak. Menunjukkan tidak berkonsekuensi keluarnya seseorang dari Islam. Paham ini bedanya dengan syirik. Ini contoh syirik asghar yang zahir, yang nampak jelas berupa apa? Ucapan. Contoh lain ikhwani fillah yang berupa ucapan, misalnya apa? Laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan karenamu, aku sudah mati ini. Misalnya. Nah, ini disekutukan. Nah, dijadikan orang itu sebagai tandingan bagi Allah, walaupun hanya sekedar lafaz, dijajarkan lafaznya dengan huruf wawu dan. Nah, dalam bahasa kita huruf wawu ya artinya dan wawu dalam bahasa Arab ikhwani fillah menggandengkan antara apa yang sebelum dengan setelahnya dengan apa, dengan penggandengan secara mutlak sehingga berkedudukan sama. Dan ini tidak boleh seorang mengatakan laulallah wa fulan. Naam, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Taib, atau seorang misalnya punya angsa banyak. Taib. Laulallah wal battu la atana lusus misalnya. Kalau bukan karena Allah dan karena apa? Angsa-angsa ini atau bebek-bebek ini yang apa? Kalau ada orang datang apa ribut, maka tentu kami akan kedatangan pencuri. Pencuri bisa datang, tapi karena ada apa? Binatang tadi, ketika ada orang kresek-kresek, akhirnya pencurinya lari. Akhirnya pagi hari, alhamdulillah, kalau bukan karena Allah dan karena bebek-bebekku, aku sudah kecurian. Syirik bukan? Syirik lafaz. Lafaznya syirik ikhwani fillah. Nah, dan kategori syirik asghar. Baik. Jadi perkataan kalaulah seandainya bukan, ini hati-hati ya kawan. Nah, apalagi kalau tanpa menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karenamu, aku sudah tenggelam misalnya. Di sini kalau sampai lupa bahwasanya sebab keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka bahaya. Walaupun dia sebab zahir, tapi lupa al-mun'im al-hakiki, pemberi nikmat yang hakiki. Baik. Juga seorang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Yang ini datang nas dalam apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diperbolehkan bagi kita dengan menggunakan thumma, masya Allah, thumma syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Akhirnya bisa terjadi semua ini. Kalau bukan karena Allah, kemudian karenamu, maka tentu aku tidak akan selamat. Maka jazakumullahu khairan. Nah, ini boleh tidak? Boleh, karena
dikaitkan dengan lafaz tsumma yang menunjukkan bahwasanya makhluk ini hanyalah sebagai sebab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan semua itu di atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukannya jelas jauh di bawah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik asghar yang zahir jelas dan berupa apa Pak Albin? Berupa lafaz, ya kan, ucapan-ucapan. Yang kedua yang berupa af'al, perbuatan-perbuatan, akhwan. Yang berupa perbuatan, ia banyak memakai cincin, memakai kalung untuk apa? Sebab tolak bala. Taib, sebab tolak bala. Pasang di depan pintu raja. Taib, tulisan kayak tulisan Arab tapi tidak bisa dibaca, terbolak-balik. Pasang, dengan sebab itu jadinya apa? Selamat. Jadinya apa? Warungnya laris. Tahu yang memberikan rezeki Allah, tapi ini sebab saja. Masuk syirik apa? Abu Mahi, syirik asghar yang berupa perbuatan, af'al. Taib, pakai kalung, pakai cincin dengan niatan tadi untuk apa? Menolak bala atau bisa mendapatkan manfaat dengan sebab itu, maka itu syirik asghar, ikhwan. Tapi kalau sampai meyakini yang menolak bala adalah apa? Jimat itu, raja itu, ini lebih dari sekedar syirik asghar, jatuhnya pada syirik apa? Abdul Razak, syirik akbar jadinya. Nah itu dipahami. Kemudian syirik asghar jenis yang kedua adalah syirkun khafi. Syirik asghar yang tersembunyi, dan ini lebih berbahaya lagi, ya kawan. Kalau tadi nampak jelas, sekarang tersembunyi, hanya kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan kita terkadang tidak sadar. Yaitu apa? Asyirku fil iradati wan niyat. Yaitu syirik pada apa? Tujuan-tujuan dan niatan-niatan. Contohnya kayak sirir riya, seperti riya yang sedikit. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, yasir riya, riya yang sedikit, menunjukkan kalau riyanya banyak jadinya apa ya? Kalau riyanya banyak sampai apa? Mendominasi semua amalan dia. Bahkan apa? Asal dari apa? Amalan dia lakukan adalah karena riya, jadinya syirik apa? Syirik akbar. Baik. Jadi dalam niatan ini seperti apa? Riya yang kecil, yaitu yang muncul di pertengahan amalan. Dan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umat yang saat itu kokoh di atas tauhid, para sahabat radhiyallahu alaihim. Rasulullah katakan di depan para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian syirik asghar. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya. Wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Syirik asghar apa yang kau begitu khawatirkan menimpa kami wahai Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan riya. Kenapa? Karena ini perkara hati, dan manusia condong untuk suka mendapatkan pujian, dan manusia itu banyak sisi-sisi kelemahannya. Baik. Oleh karena itulah akhwani fillah, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari apa? Syirik-syirik tersebut. Baik yang kecilnya apalagi yang besarnya, wal iyad billah. Kemudian sebagaimana ditegaskan oleh para imam, di antaranya Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh rahimahullahu taala, bahwasanya semua syirik ikhwani fillah terbagi apa? Menjadi 3 jenis, sebagaimana tauhid terbagi menjadi 3 jenis pada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat.
Demikian pula syirik asghar ini ya ikhwani fillah, ada yang kembali kepada syirik asghar rububiyah, syirik asghar sisi uluhiyah, dan syirik asghar sisi asma wa sifat. Maka kita hendaknya bisa mengklasifikasikan masing-masing ini ke arah mana. Tayyib, setelah kita tahu ada yang berupa lafaz, berupa amalan. Nah, yang lafaz ini masuk ke mana? Rububiyah atau uluhiyah? Contohnya tadi misalnya, seorang gantungkan kalung, indaki apa sih? Menggantungkan kalung dengan keyakinan ini sebagai sebab tolak bala. Ini masuk ke mana? Syirik asghar jenis mana? Rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Rububiyah. Kenapa? Karena berkeyakinan masalah apa? Sebab dapat manfaat dan tertolak madarat. Ini kembali kepada kekhususan rububiyah. Baik. Seorang ikhwani fillah mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Kalau bukan karena kehendakmu, dan ini semua atas kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Taib. Ini syirik asghar jenis mana? Abah Muhammad Said? Uluhiyah. Taib. Yang lainnya setuju tidak? Indah Karim apa? Rububiyah. Taib. Yang lain Indah Abah Umar? Asma sifat ya, cuma 3. Taib. Pilih mana Indah Ridwan? Ke asma wa sifat, karena masyiah menetapkan masyiah, ya, masyiah bagi si orang ini sama dengan masyiah Allah. Paham? Ini ke asma wa sifat di sana. Baik. Kemudian yang ke uluhiyah. Contohnya apa sekarang? Umair belum dapat. Syirik asghar yang apa? Yang uluhiyah. Tayyib, yasirun riya tadi. Itu kembali ke sisi uluhiyah. Tayyib. Demikian pula apa? Bersumpah dengan selain nama Allah ya kawan, karena bersumpah itu ada pengagungan. Pengagungan itu ke arah apa? Ke arah uluhiyah. Tayyib. Nah, ini dipahami dengan baik. Kemudian perkara penting berhubungan dengan syirik asghar pada rububiyah, di sana ada kaidah yang ditegaskan oleh para ulama ikhwani fillah, yaitu apa? Man ja'ala ma laysa bisababin sababa la syar'an wala qadaran faqad asyraka syirkan asghar. Siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, ya, maka dia telah terjatuh dalam syirik asghar. Ya, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Gimana, Fik? Paham enggak, Fik? Sesuatu ini bukan sebab, tapi dia jadikan sebagai sebab, maka dia terjatuh dalam syirik asghar. Contohnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebab dan akibat. Ya tidak? Sebab-sebab telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebab mendapatkan manfaat, ada penjelasannya. Sebab terhindar dari madarat, ada penjelasannya. Dan dalam menetapkan sebab ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan dua cara. Yang pertama, sebab yang syar'i, memang datang nas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ini sebab. Contohnya misalnya sebab kesembuhan. Allah tetapkan di antara sebab kesembuhan minum madu, ada dalam Al-Qur'an. Ya kan? Fihi syifa'ul linnas, pada madu. Kemudian dalam As-Sunnah juga, taib, madu termasuk sebab kesembuhan. Maka ini termasuk sebab syar'i. Bahkan juga sebab qadari, berdasarkan penelitian para ahli menetapkan pada madu ada unsur-unsur yang memang sangat bermanfaat menjadi sebab kesembuhan. Ini cara yang pertama dengan dalil syar'i.
Kemudian yang kedua adalah masalah sebab. Sebab itu bisa ditetapkan berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian dan percobaan. Inilah yang ada pada apa? Obat-obatan kimia, obat-obatan medis itu berdasarkan penelitian. Ini bermanfaat. Paracetamol bermanfaat untuk apa? Menghilangkan rasa sakit. Nah, ini namanya sebab qadari. Nah, kalau suatu perkara ikhwanifillah tidak masuk kategori sebab syar'i, tidak masuk kategori sebab qadari, kemudian orang ini menjadikannya sebagai sebab dapat manfaat atau dapat tertolak dari madarat, maka jatuh dalam syirik asghar. Contohnya apa? Contohnya tadi pakai kalung, pakai apa? Cincin, akik, naam, dengan niatan apa? Dalam hatinya keyakinan kalau pakai cincin ini, naam, rezekinya lancar misalnya. Ini sebab, ya kan, dia meyakini ini sebab. Tapi apa? Secara syar'i ada ketetapan kalau pakai cincin rezeki lancar? Tidak ada, ya tidak. Sebab secara qadari penelitian, tidak ada hubungan pakai cincin dengan apa? Pakai cincin kalau tidur mendengkur saja, ya tidak. Tidak ada hubungannya. Harus sebab kebiasaan, ya orang ingin lancar rezekinya, usaha yang bagus, kemudian perbagus misalnya apa? Kalau dia jualan, oh ini mutunya, atau naam bermurah senyum dan seterusnya, sehingga menarik misalnya. Nah, orang seperti ini terjatuh dalam syirik asghar. Karena apa? Menetapkan suatu perkara yang asalnya bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Nah, ini dipahami karena banyak sekali terjatuh. Misalnya juga punya mobil baru. Ini mobil baru khawatir ada orang hasad. Ya, dipandang nanti macet misalnya. Kadang mata-mata ini mata-mata hasad, mata-mata jelek ikhwanifillah. Nah, karena kejelekannya dan jiwanya memang buruk, hasad. Ini nah, apa yang dipandang terkadang jadi apa? Jadi tertimpa kejelekan. Nah, biar tidak terkena ain, akhirnya apa? Digantungi sendal. Ini ada. Tayyib mobil baru gantungi sendal di belakangnya. Biar apa? Biar tidak terkena ain. Ini juga apa? Masuk dalam syirik asghar. Paham? Apa hubungannya digantungi sendal dengan tertolak dari ain? Paham? Nah, contohnya macam-macam. Tayyib dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Kemudian sebagai penutup, setelah kita tahu syirik akbar dan syirik asghar ikhwanifillah, apa perbedaannya dan apa sisi kesamaannya? Adapun sisi kesamaan telah kita ketahui. Nah, sama-sama apa? Penyamaan Allah, penyamaan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ada sisi penyamaannya. Kemudian juga nah, sama-sama siapa saja yang mati belum bertobat darinya tidak Allah ampuni. Ini telah kita lewati pembahasannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun sisi perbedaannya, yang pertama apa? Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak. Kemudian yang kedua, syirik akbar pelakunya ikhwanifillah terhapus semua amalannya, sedangkan syirik asghar yang terhapus hanya amalan yang terkena dan terjangkiti syirik asghar tersebut. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga, bahwasanya syirik akbar pelakunya kekal di dalam neraka dan haram, tidak mungkin masuk surga. Sedangkan syirik asghar ikhwanifillah, maka apa? Dia akan apa? Tetap mendapatkan peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tidak kekal di dalam neraka. Tayyib. Kemudian yang keempat, syirik akbar pelakunya halal darah dan hartanya, sedangkan syirik asghar tidak. Ini empat perbedaan yang sahih antara syirik akbar dan syirik asghar. Adapun perbedaan yang sering disebutkan para ulama atau sebagian ulama dalam kitab-kitab mereka, yaitu bahwasanya syirik akbar diampuni oleh Allah, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat, sedangkan syirik asghar
ada kemungkinan diampuni, atau dengan kata lain tahtal masyiah, sehingga hukumnya seperti dosa besar, maka ini yang rajih, pendapat yang lemah. Bahkan syirik asghar, seandainya seorang belum bertobat darinya sebelum kematian, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat ikhwani fillah mesti akan dituntut atas dampak syirik asghar yang dia lakukan. Kalau memiliki tauhid yang kuat dan amalan yang banyak, bisa saja timbangannya lebih berat daripada dosa syirik asghar, sehingga bisa selamat dari neraka. Tapi amalan yang bagaimana yang bisa mengimbangi beratnya dosa syirik, sehingga mengakibatkan kita harus takut terjatuh dalam syirik-syirik tersebut. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka